Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, rekan-rekan mahasiswa, dan juga para penonton yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya Fuad Abi Maulana, nomor BP 1810853018, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas. Di sini saya akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Kemitraan UNHCR dan Dompet Duafa dalam menangani masalah pengungsi di Indonesia. Penelitian ini dilatar belakangi oleh konflik yang terjadi di Myanmar yang menyebabkan gelombang migrasi pengungsi etnis Rohingya yang besar di wilayah Asia Tenggara. Pengungsi Rohingya menjadi pengungsi terbanyak yang tersebar di beberapa negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan total 250.302 orang pengungsi dan pencari suaka pada tahun 2015 hingga tahun 2016. Di Indonesia, pengungsi yang berasal dari Rohingya menempati posisi kedua jumlah pengungsi terbanyak. Para pengungsi di Indonesia mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Permasalahan para pengungsi di Indonesia antara lain kurangnya akses terhadap hak atas perawatan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang mengakibatkan para pengungsi menjadi sangat rentan terhadap kedaruratan kesehatan maupun kehidupan sehari-hari. Indonesia merupakan negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, sehingga para pengungsi hanya bisa menetap sementara. Dalam menangani masalah pengungsi, pemerintah Indonesia dibantu oleh UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees. Dalam menjalankan tugasnya di Indonesia, UNHCR menjalin kerjasama dengan beberapa mitra, diantaranya adalah Dompet Duafa. Dompet Duafa adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum duafa dengan dana ziswaf, zakat, infak, sodako, wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, ataupun perusahaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah kerjasama UNHCR yang merupakan NGO dan Dompet Duafa yang merupakan NGO, sehingga muncul pertanyaan penelitian, bagaimana kemitraan antara UNHCR dan Dompet Duafa dalam menangani pengungsi Rohingya di Indonesia. Untuk menganalisis penelitian ini menggunakan konsep intersektoral partnership as collaborative arrangement yang merupakan kerjasama yang melibatkan dua atau lebih lapisan sosial untuk menyelesaikan suatu permasalahan, di mana terdapat dua pandangan dalam konsep ini, yaitu pandangan institusional dan pandangan aktor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Untuk unit analisisnya adalah kemitraan UNHCR dan Dompet Duafa. Unit eksplanasinya adalah pengungsi Rohingya di Indonesia dengan tingkat analisis tingkatan perilaku kelompok dengan batasan waktu tahun 2015 hingga tahun 2022. Pada bab 2, penelitian ini menjelaskan kondisi pengungsi di Indonesia yang dimulai dari konflik etnis Rohingya yang terjadi di Myanmar semenjak Maret tahun 1945 dengan tujuan pembersihan. Hingga saat ini, konflik yang terjadi berdampak terhadap keamanan dan keselamatan masyarakat Rohingya. Konflik ini menyebabkan banyak orang meninggalkan tempat tinggal dan mencari negara-negara yang menyediakan keamanan menjadi tempat tujuan. Para pengungsi Rohingya tersebar di seluruh dunia, mulai dari Bangladesh, Pakistan, Asia, Uni Eropa, hingga Saudi Arabia. Di Asia Tenggara, para pengungsi tersebar paling banyak di Malaysia, kemudian Thailand, dan Indonesia. Di Indonesia sendiri, para pengungsi Rohingya tersebar di Aceh, Medan, Pekanbaru, dan Makassar, yang secara bertahap masuk melalui perairan Aceh. Para pengungsi di Indonesia mengalami beberapa permasalahan, antara lain kurangnya akses terhadap atas perawatan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan, yang mengakibatkan para pengungsi menjadi sangat rentan terhadap kedaruratan kesehatan maupun kehidupan sehari-hari. Pada bab 3, penelitian ini menjelaskan gambaran umum kerjasama UNHCR dan Dompet Duafa yang dimulai dari profil UNHCR, di mana UNHCR merupakan organ perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertindak di bawah kekuasaan Majelis Umum yang memegang fungsi pemberian perlindungan internasional kepada pengungsi. UNHCR ditugaskan antara lain untuk mempromosikan instrumen-instrumen internasional bagi perlindungan pengungsi dan mengawasi pelaksanaannya, dan memberikan solusi yang permanen terhadap para pengungsi dengan jalan membantu pemerintah-pemerintah, pelaku-pelaku lainnya, ataupun organisasi-organisasi kemanusiaan. UNHCR di Indonesia telah berdiri sejak tahun 1979 yang dilatar belakangi oleh pengungsi dari Vietnam dengan jumlah yang besar. Arus pengungsi terjadi akibat perang antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Pada tahun 2009, ada sekitar 391 pengungsi Rohingya mengungsi ke Indonesia. UNHCR terus memantau dan memberikan bantuan.
Para pengungsi Rohingya ditampung di tempat pengungsian dalam pengawasan UNHCR dan berbagai tempat lainnya. Dalam upaya pemenuhan perannya membantu pengungsi, UNHCR memiliki beberapa hambatan, yaitu sumber daya manusia, terus juga sumber dana yang terbatas, dan hambatan dari negara ketiga. Selain UNHCR, lembaga-lembaga lain juga turut membantu pengungsi Rohingya seperti Dompet Duafa. Dompet Duafa adalah lembaga filantropi dan kemanusiaan yang bergerak untuk pemberdayaan umat dan kemanusiaan. Pemberdayaannya bergulir melalui pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta dana sosial lainnya yang terkelola secara modern dan amanah. Pada saat pengungsi Rohingya datang ke Indonesia tahun 2015, Dompet Duafa turut serta membantu para pengungsi. Dompet Duafa melalui tim respon Dompet Duafa Waspada ikut mendistribusikan bantuan makanan berupa nasi dan air mineral. Selain itu, Dompet Duafa juga mendistribusikan kebutuhan logistik, diantaranya susu, beras, sayur, air mineral, serta obat-obatan. Dompet Duafa juga memberikan sejumlah bantuan kesehatan bagi para pengungsi. Selain memberikan bantuan, Dompet Duafa juga membuat program School for Refugees, di mana program ini bertujuan untuk kompetensi keterampilan bagi masyarakat Rohingya. Perwakilan UNHCR Indonesia, An Meiman, menurutnya permasalahan pengungsi tidak dapat ditangani sendiri oleh UNHCR, sehingga diperlukan kerjasama dengan banyak pihak seperti pemerintah daerah, tokoh masyarakat, lembaga-lembaga swasta, juga lembaga-lembaga kemanusiaan. Bersama UNHCR, Dompet Duafa juga sudah memulai kerjasama sejak tahun 2015 menangani para pengungsi di bidang pendidikan, kesehatan, dan program pemberdayaan pengungsi dan pembangunan. Pada bab 4 ini merupakan analisis dari Kementerian Intersektoral UNHCR dan Dompet Duafa dalam menangani pengungsi Rohingya di Indonesia. Kementerian Intersektoral merupakan collaborative arrangement di mana kementerian yang berasal dari 2 atau lebih lapisan sosial dan melalui para aktor ini berusaha untuk mewujudkan tujuan keberlanjutan. UNHCR dan Dompet Duafa bersinergi bersama dalam upaya membantu pengungsi Rohingya. Kerjasama antara UNHCR dan Dompet Duafa merupakan kerjasama antara 2 lembaga yang berbeda, di mana UNHCR merupakan NGO dan Dompet Duafa merupakan NGO yang termasuk faith-based organization. Selain itu, dalam menjelaskan kemitraan intersektoral ini, terdapat 2 pandangan dalam konsep ini, yaitu pandangan institusional dan pandangan aktor. Dalam pandangan institusional, pandangan ini menjelaskan bahwa kemitraan intersektoral muncul diakibatkan fungsi dan peran yang memungkinkan dan aktual, di mana peran dan fungsi tersebut mengarahkan kepada kemunculan bentuk baru dari organisasi yang membangun kemitraan. Kemitraan intersektoral muncul dengan menciptakan tujuan bersama. Dalam pandangan institusional, kemitraan yang termasuk ke dalam kemitraan intersektoral ketika memberikan peran dan fungsi yang sesuai. Peran dan fungsi tersebut ialah agenda setting, standard setting, generation and dissemination of knowledge, dan fostering institution. Dalam agenda setting, itu adalah pembentukan kemitraan. Masing-masing aktor dapat membawa isu-isu baru ke dalam agenda internasional dan memulai wacana-wacana publik. Dalam hal ini, isi pengungsi di Indonesia sudah sejak lama menjadi pembahasan semenjak kedatangan pengungsi dari Vietnam sekitar tahun 1975 hingga 1979. Untuk menangani masalah pengungsi, Indonesia bekerja sama dengan UNHCR sejak didirikannya kantor perwakilan UNHCR Indonesia pada 15 Juni 1979. Pada tahun 2009, isu pengungsi kembali muncul semenjak kedatangan pengungsi Rohingya. Dalam menangani pengungsi Rohingya, di lembaga-lembaga kemanusiaan di Indonesia ikut membantu. UNHCR kemudian tertarik dengan Dompet Duafa dan mulai menginisiasi kerjasama dengan Dompet Duafa pada tahun 2015. Dompet Duafa membuat program School for Refugees, yaitu program pembelajaran bahasa Indonesia bagi pengungsi Rohingya di Aceh. Melihat keberhasilan Dompet Duafa dalam mengelola program SFR atau School for Refugees, UNHCR kemudian tertarik untuk berkolaborasi membuat program sejenis untuk anak-anak pengungsi di Jabodetabek. Sesuai dengan peran dan fungsi agenda setting di sini, masing-masing pihak mencoba untuk membawa kembali isu pengungsi untuk ditangani secara bersama berdasarkan tujuan yang sama. Kemudian pada tahun 2017, UNHCR dan Dompet Duafa mengadakan pertemuan untuk membahas kerjasama dalam isu pengungsi. Hingga akhirnya, UNHCR dan Dompet Duafa membuat komitmen untuk melakukan penandatanganan surat kesepahaman sinergi antara kedua lembaga. Dalam standar setting merupakan peran yang penting dalam kemitraan dengan membangun panduan kebijakan atau instrumen hukum. Kemitraan antara UNHCR dan Dompet Duafa pada awalnya dibentuk untuk memenuhi hak pendidikan bagi anak-anak pengungsi.
Namun, kemitraan ini kemudian berlanjut dan pada tahun 2020 berkembang menjadi sebuah kemitraan yang berupaya membantu memenuhi hak pengungsi. Kemitraan ini berupaya membantu pengungsi dalam hal memudahkan akses kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan, sehingga membuat beberapa standarisasi yang kemudian menjadi tujuan dari kemitraan. Generation and Dissemination of Knowledge adalah sebuah kerjasama dapat menjadi tempat pertukaran informasi dan penyebaran pengetahuan. Kemitraan antara UNHCR dan Dompet Duafa juga berupaya memberikan pengetahuan pertukaran informasi terkait pengungsi di Indonesia. Melalui website dan media online, Dompet Duafa dan UNHCR memberikan informasi terkait pengungsi, kebutuhan pengungsi, dan mengajak masyarakat luas untuk turut membantu para pengungsi. Bolstering Institutional Effectiveness, kemitraan transnasional dapat memfasilitasi pembangunan lembaga dalam meningkatkan efektivitas dan memperluas basis konstituensi dalam kemitraan untuk membantu pengungsi Rohingya. Kemitraan mencoba memfasilitasi kemitraan menjadi sebuah kelembagaan atau institusi. Namun, hal ini berbentuk sebuah komitmen yang kemudian diturunkan kepada standarisasi yang telah disepakati untuk menjalankan program. Kemitraan dalam bentuk komitmen kelembagaan dapat mengajak pihak-pihak lainnya bergabung dengan kemitraan, sehingga kemitraan terdiri dari NGO, pemerintah, dan masyarakat. Dalam kemitraan antara UNHCR dan Dompet Duafa ini, bentuk komitmen keduanya adalah MOU yang disepakati oleh masing-masing pihak. Pandangan aktor melihat aktor-aktor dalam kerjasama sebagai instrumen strategis yang berada di luar kepemerintahan, menjalankan fungsi untuk tujuan spesifik. Berdasarkan pandangan aktor, kemitraan dapat terjadi ketika aktor mempertimbangkan di antara keuntungan yang didapatkan dan risiko yang didapat dalam kemitraan intersektoral. Keuntungan yang pertama adalah sumber pendanaan. Pendanaan kemitraan didapatkan dengan bantuan donasi yang didapatkan dari masyarakat, komunitas, dan lainnya. Yang kedua adalah berbagi pengetahuan dan pengalaman. Transfer pengetahuan dan pengalaman, Dompet Duafa yang merupakan badan jizbaf akan lebih paham menangani pengungsi. Yang ketiga adalah kreativitas dan solusi yang inovatif. Program School for Refugees yang membantu permasalahan pendidikan pengungsi, kepelatihan kewirausahaan, dan juga menjadi salah satu mitra filantropi Islam yang dibentuk UNHCR. Yang keempat adalah eco-marketing. Kemitraan memiliki tujuan untuk membantu pengungsi sehingga tidak ada produk untuk lingkungan. Yang kelima adalah legitimasi dan kredibilitas. Kemitraan ini meningkatkan legitimasi dan kredibilitas sehingga Dompet Duafa menjadi lebih terbuka dengan lembaga internasional lainnya. Untuk risiko, yang pertama adalah ketidakjelasan tanggung jawab. Kemitraan memiliki tugas tentang tanggung jawab masing-masing sehingga kehilangan legitimasi dalam kemitraan ini relatif kecil. Yang ketiga adalah perbedaan budaya, perbedaan dasar dan kepemimpinan. Pembentuk budaya organisasi, budaya dalam kemitraan ini merupakan tantangan untuk membentuk kemitraan. Yang ketiga adalah pendapatan tidak aman. Pendapatan lembaga yang terlibat dalam kemitraan tidak menunjukkan adanya ketidakamanan pendapatan. Dilatar belakangi meningkatnya kasus pengungsi yang ada di Indonesia, khususnya pengungsi etnis Rohingya dari Myanmar, kemitraan yang dibangun, kemitraan intersektoral, berdasarkan kedua pandangan tersebut, didapatkan bahwa untuk kemitraan UNHCR dan Dompet Duafa, hal terpenting dalam pelaksanaannya ialah pembentukan kemitraan dengan menentukan tujuan yang sama dan jelas. Kemudian, menentukan program dan upaya kerja yang sesuai agar kemitraan dapat berjalan dengan semestinya. Meskipun kemitraan tersebut memiliki risiko, secara khusus tidak terdapat risiko yang signifikan yang akan mengganggu jalannya kemitraan. Selain risiko, kemitraan ini memiliki keuntungan dalam menangani pengungsi Rohingya yang menjadi pertimbangan yang terpenting dalam menjalankan kemitraan. Untuk saran kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan isu pengungsi dan mendukung usaha NGO yang bergerak untuk membantu kemanusiaan seperti pengungsi. Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi bahan inspirasi mahasiswa hubungan internasional.